Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan berupa kecukupan, keamanan, kesehatan, dan yang paling penting serta yang paling mahal adalah kenikmatan berupa keimanan, keislaman, serta kemudahan dan keistiqomahan untuk terus-menerus berbuat kebaikan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita serta seluruh anak keturunan kita ini adalah termasuk manusia-manusia yang nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga pengakuan tersebut Bapak Ibu sekalian bisa menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh syafaat dari beliau dan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka pada kalimat seluruh umatku, sehingga Bapak Ibu sekalian, di saat kita apapun keadaannya nanti di akhirat, minimal kita ini sudah memiliki pengakuan, sudah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka itu sudah cukup bagi kita untuk masuk ke surga. Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa saja dari umatku yang mentaatiku, ia akan masuk ke surga, dan siapa saja yang tidak mentaatiku, tidak mentaati ajaranku, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita termasuk golongan dari umatnya Nabi Muhammad yang dimudahkan untuk mentaatinya, mentaati ajaran-ajarannya, dan menjadi wasilah bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu sekalian, niki sudah lama nggak bertanya kabar nggih Pak. Niki izin tanya kabar terlebih dahulu nggih. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih. Ya, akhir-akhir ini mungkin sedikit dingin nggih cuacanya. Ya, lebih dingin dibanding biasanya. Oh, banyak nggih. Sangat banyak nggih. Kemarin niku hari nopo nggih berarti? Kemarin berarti hari Ahad sore niku kula teng Magetan Bapak Ibu sekalian. Magetan niku kan kota yang terkenal dengan dingin. Dan Magetan yang saya tuju niku di Pelausan. Pelausan niku nggih bawahnya Sarangan Pas. Niku di sana ternyata kula nggih sikat gigi Bapak Ibu sekalian. Niku kumur-kumur seperti berkumur dengan air kulkas. Jadi ngilu lah giginya. Ini membuktikan ya sudah dingin semakin dingin.
Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, mari menjaga kesehatan bersama-sama. Ya, semoga cuaca yang dingin ini ya tetap kita diberikan semangat dan kekuatan oleh Allah untuk terus beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat yang sama yaitu surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah disampai pada ayat yang berbunyi fakku raqabah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita kemarin membahas tentang orang musyrik yang merasa sudah berjasa karena ia mengeluarkan harta yang sangat banyak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang dan menegaskan bahwasanya yang ia tempuh itu bukanlah jalan yang bukan jalan menuju kemuliaan dan bukan pengorbanan yang sebenarnya. Sehingga di ayat 11 Allah menerangkan ataupun menjelaskan, jika memang kalian ingin untuk menempuh jalan menuju kemuliaan, jalan yang baik, jalan yang berat di dalam mengeluarkan harta, maka Allah berfirman, falaqatahamal aqabah. Maka mari kita bersama-sama mendaki ataupun menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Maka di ayat berikutnya Allah mengulang pertanyaannya, dan tahukah engkau wahai manusia, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Terus apa amalan-amalan yang untuk mengerjakannya Bapak Ibu sekalian itu rasa-rasanya seperti kita sedang mendaki jalan yang tinggi dan sukar, berat, banyak rintangannya, sehingga dibutuhkan kemampuan yang lebih, dan sehingga siapapun yang bisa menempuh jalan tersebut akan dijanjikan kemuliaan di ujungnya ataupun di puncaknya. Maka Allah mengawali penjelasannya di ayat yang ke-13 dengan firman Allah yang berbunyi fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan ataupun membebaskan perbudakan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan pertama yang berkaitan dengan mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta yang sulit, yang berat, yang ujungnya adalah kemuliaan, yaitu adalah mengeluarkan harta untuk membebaskan seorang budak. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang badui di dalam hadis disebutkan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Nabi Allah, 'allimni 'amalan yudkhilunil jannah." Jadi orang badui niku Bapak Ibu sekalian, mereka niku terkenal dengan orang-orang yang nek bahasa kita to the point, langsung intine nggih. Nek butuh ajeng ngutang boleh minjem uang enggak? Nek butuh apa langsung ngomong. Ini Bapak Ibu sekalian mungkin sangat-sangat bertolak belakang dengan kebiasaan kita, terkhusus orang-orang di Jawa. Kita terbiasa dengan apa Pak? Bahasa basi, ke kanan, ke kiri, namanya baru ke tujuannya.
Nggih. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang terkadang nggih dulu ketika kita semasa belajar di luar niku di Yaman nggih sering napa nggih nek bahasa kita nggih ribut nggih, sering kadang mau ribut, mau bertengkar dengan orang dari sana. Kenapa? Karena orang-orang dari sana nggih, teman-teman kita niku terbiasa to the point nggih. Kita merasa niku kurang sopan dan kita napa terbiasa lembut-lembut dulu baru maka orang Bani tadi Bapak sekalian sami nggih, langsung to the point bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni amalan, tolong ajarkan kepadaku sebuah amal yudkhilunil jannah, yang mana dengan amalan tadi aku bisa masuk ke surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah." Pertanyaanmu ini wahai sahabat, meskipun singkat dan pendek, tetapi apa yang kamu kemukakan atau yang kamu tanyakan adalah persoalan yang sangat besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya karena masuk ke surga niku tidak mungkin kita menganggapnya sebagai perkara yang ringan. Pasti nopo perkara yang besar. Ya, maka sahabat tadi meskipun bertanya pendek, "Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa membuatku masuk ke surga?" Tetapi bagi Rasul itu adalah pertanyaan yang berat. Maka Rasul pun menjawab dengan jawaban yang cukup panjang. Maka Rasul melanjutkan sabdanya, "A'tikin nasamah wa fakir raqabah." Fakir raqabah niki Bapak Ibu sekalian sejalan dengan apa yang ada di ayat surat Al-Balad, fakku raqabah. Maka kemudian sahabat tadi bertanya, "Qala awalaysa tawahidan?" Bukankah keduanya ini memiliki makna yang sama ya Rasulullah? Karena apa Bapak sekalian, kalimat a'tikin nasamah atau a'tikir raqabah itu memiliki arti nggih nek di bahasa Indonesia kan adalah bebaskanlah budak. Kemudian fakur raqabah nek diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia niku nggih sami, bebaskanlah budak atau lepaskanlah budak. Maka kemudian Rasulullah mengatakan qala la, memang artinya sama, maknanya sama, ujungnya sama, sama-sama apa? Membebaskan budak. Tetapi Rasul mengatakan la, tidak, ya, ada perbedaan di sana. Maka kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, la aidkun nasamah atau aidkur raqabah an ta'tiqan nasamah wa fakkur raqabah an tu'ina 'ala raqabah. Rasul melanjutkan sabdanya, tidak, itu berbeda. Membebaskan budak adalah engkau membebaskan budak yang sudah kamu miliki. Sedangkan fakkur raqabah an tu'ina 'ala raqabah, kamu membantu membeli, mengeluarkan hartamu untuk membeli seorang budak lalu engkau membebaskannya. Disinilah perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tidak butuh infak, tidak butuh pengorbanan uang ataupun harta benda. Pokok jenengan punya budak dibebaskan. Namanya apa? Aidkur raqabah. Tetapi fakkur raqabah, kita membayar, kita membeli seorang budak yang dimiliki oleh orang lain, kemudian kita membebaskannya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana i'jazul Quran min janibil lughawi, keajaiban atau bagaimana luar biasanya Al-Qur'an dari sisi bahasa. Di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat fakkur raqabah, tidak menggunakan aidku raqabah. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata aidku raqabah dan fakku raqabah meskipun artinya sama, ternyata ada perbedaan di sana. Dan tadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini Allah sedang membahas tentang bagaimana menginfakkan harta
menyedekahkan harta di jalan yang berat, sehingga ayat Al-Quran menggunakan lafadz fakkur raqabah, karena di dalam fakkur raqabah diharuskan adanya pengeluaran harta, pengorbanan harta, berbeda dengan aitku raqabah. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wal fai'u ala dzirrahim, atau di dalam redaksi yang lain, wal fai'u ala dzirrahim adz-dzalim, dan berbuat baik kepada kerabat, kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan, meskipun kerabat tadi, meskipun saudara kita tadi berbuat zalim kepada kita. Ini tentu Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang tidak mudah. Panjenengan misalnya punya sepupu, punya kakak, atau punya adik, atau punya saudara apapun, jenengan disuruh untuk berbuat baik terus menerus, meskipun ada kalanya saudara kita tadi, kerabat kita tadi malah berbuat sebaliknya kepada kita, meremehkan kita, merendahkan kita, dan lain sebagainya. Maka karena beratnya amal tadi Bapak Ibu sekalian, balasannya adalah yudkhilunil jannah, menjadikan ia memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Maka kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, fa in lam tutik dzalik, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan dua amal tadi, tidak mampu untuk membebaskan budak, karena zaman ini sudah tidak lagi sistem perbudakan, atau tidak mampu, mboten kuat Pak hati nih, wah aku nek dijahati ya nggak bisa terus berbuat baik, pegel, nek bahasa kita hatinya pegel. Kalau tidak mampu, Rasul memberikan udzur. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita ini manusia dan manusiawi. Jika kita terus-menerus membalas keburukan dengan kebaikan, tentu itu adalah perkara yang berat. Maka Rasul melanjutkan sabdanya, kalau kamu tidak mampu, hatimu tidak kuat, maka menuju ke amal yang berikutnya. Fa'amru bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Maka hendaklah engkau menjadi pribadi muslim yang senantiasa mengajak orang lain, menghasung orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang serta mencegah mereka dari berbuat keburukan. Fa in lam tutik dzalik, kalau yang itu masih juga belum mampu, misalnya kita tidak punya kemampuan, dereng gadah ilmu untuk memberikan, untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, atau kita belum punya keberanian atau belum punya kekuasaan untuk melarang orang lain berbuat keburukan, maka masih ada satu amal lagi Bapak Ibu sekalian, amalan yang terakhir yang menjadikan seorang hamba dengan amal tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Rasul melakukan sabdanya, fa in lam tutik dzalik, kalau engkau tidak mampu melakukan amal itu, fakuffa lisanaka illa min khairin. Fakuffa lisanaka illa min khairin. Maka tahanlah lisanmu kecuali dari berkata baik. Sehingga amal ini Bapak Ibu sekalian adalah deretan amal-amal dari yang paling berat sampai yang paling ringan, yang mana jika ia dilazimi oleh seorang muslim Bapak Ibu sekalian, ia akan menjadi sebab seorang muslim tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tadi yang paling gampang Bapak Ibu sekalian, menahan lisan kita, menjaga lisan kita untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya jalan menuju surga itu ada juga yang amalannya mudah atau ringan,
dan kita semua memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Setiap kita memiliki lisan, setiap kita bisa berbicara, setiap kita Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk ngomong atau menahan. Maka ini Bapak Ibu sekalian pilihan yang terakhir, yang semoga dengan kita menjaga lisan kita tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti keluarganya, ini menjadi wasilah bagi kita untuk masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faidah ataupun keutamaan lainnya dari membebaskan budak, selain tadi termasuk amalan yang menjadikan pelakunya masuk ke surga adalah sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Rasul bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang budak yang mukmin, seorang budak yang beriman kepada Allah, a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka Bapak Ibu sekalian, sejalan atau sebanding dengan anggota anggota tubuh budak yang ia bebaskan. Sehingga kalau budak tadi Bapak Ibu sekalian, anggota badannya sempurna saat ia bebaskan, maka seluruh anggota badannya juga akan terjaga, dijaga dari api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat atau firman Allah fakkur raqabah ini memiliki beberapa penafsiran. Tafsir yang pertama yang tadi kita sebutkan yaitu membebaskan budak. Tetapi membebaskan budak di sini berbeda dengan aitqu raqabah. Kenapa? Karena fakkur raqabah kita membeli budak dulu, mengeluarkan harta kita terlebih dahulu, baru kita membebaskannya. Lalu pendapat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, an-naw'u tsani fakku raqabatin minal asr. Membebaskan ar-raqabah. Raqabah niku nek diartikan secara bahasa Bapak Ibu sekalian, niku artinya bukan budak, tetapi punggung atau pundak. Maka kita kan sedang bulan Ramadan, kadang-kadang niku imam berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah punggung kami dari api neraka. Maka kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan membebaskan yang di sini maksudnya adalah membebaskan al-asir, membebaskan tawanan-tawanan perang. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat berikutnya tadi adalah bagaimana seorang muslim ia membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk membayar atau membebaskan tawanan perang yang sedang ditahan oleh musuh-musuh kita. Dikarenakan apa Bapak Ibu sekalian? Terkadang musuh-musuh kita itu tidak mau membebaskan seorang tawanan yang mereka tawan secara cuma-cuma. Pasti harus ada tebusannya. Nah, terkadang tebusan yang diminta itu adalah harta. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat saudara-saudara kita di belahan bumi Palestina, mereka masih mengalami, masih mendapati kesulitan yang dimaksud dalam tafsir yang kedua tadi. Bagaimana banyak dari mereka Bapak Ibu sekalian yang dijadikan tawanan perang oleh musuh-musuh mereka, oleh orang-orang Israel. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim
sebagai seorang yang agamanya sama dengan mereka, sebagai seseorang yang menyembah Rob yang sama dengan mereka, harus Bapak Ibu sekalian memiliki keinginan, niat terlebih dahulu untuk membebaskan mereka dari dari tawanan perang. Kalau mungkin kita tidak mampu, maka yang paling ringan Bapak Ibu sekalian adalah kita mendoakan mereka. Ya Allah, bebaskanlah tawanan kaum muslimin. Ya Allah, bebaskanlah kaum muslimin yang sedang dijajah, sedang dijadikan tawanan oleh musuh-musuhnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini minimal bisa menjadi hujah, bisa menjadi alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan di antara kalian, Rasul bersabda, tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai suatu perkara untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai perkara tadi untuk dirinya sendiri. Kita Bapak Ibu sekalian suka, senang kalau diri kita merdeka, maka kita juga harus senang kalau saudara kita merdeka. Kita sedih, kita nggak suka, kita benci kalau kita dijajah, tidak mau kalau kita dijajah, maka kita juga harus Bapak Ibu sekalian tidak suka dan tidak mau, tidak ridho kalau ada saudara kita yang dijajah. Dan kalau kita Bapak Ibu sekalian senang dan suka sekali agar kita ini menjadi orang yang merdeka, setiap tahun kita merayakannya, bahkan maka kita Bapak Ibu sekalian juga harus senang, harus berusaha agar saudara-saudara kita yang belum merdeka itu segera merdeka. Dan di antara usahanya Bapak Ibu sekalian, yang paling ringan, yang paling mudah adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi amalan berupa membebaskan budak ataupun membebaskan tawanan perang dengan harta yang kita miliki, ini disebutkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai afdhalu anwa'is shadaqat, sebaik-baik jenis sedekah, sebaik-baik jenis mengeluarkan harta adalah harta yang dikeluarkan untuk membebaskan perbudakan ataupun membebaskan tawanan perang. Dan ini Bapak Ibu sekalian selaras dengan apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Karena nanti ketika Allah membahas tentang mengeluarkan harta, maka amal yang pertama adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Baru nanti yang berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa wajhun akhar wa huwa ayyakuna al-muradu ayyafukkal mar'u raqabata nafsihi bima yatakallafuhu minal ibadati allati yasiru biha ilal jannah fahiyal hurriyatul kubra wa yatakhallasu biha minan nar. Pendapat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Ar-Razi mengatakan maksud membebaskan punggung di sini adalah bagaimana seseorang membebaskan hawa nafsunya atau membebaskan dirinya dari perbudakan hawa nafsu, sehingga hamba tadi memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan kebebasan beribadah tadi yasiru biha ilal jannah, membawa hamba tadi Bapak Ibu sekalian
untuk menuju ke surga, fahiya al-hurriyatul kubra, maka ini Bapak Ibu sekalian adalah kebebasan al-kubra yang paling besar. Okay. Ar-Razi mengatakan kebebasan yang paling besar, kebebasan yang paling luar biasa adalah tatkala Bapak Ibu sekalian seorang hamba terbebas dari hawa nafsunya, wa yatakhallasu biha minan nar, dan ia juga terbebas dari api neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pendapat yang ketiga tadi, kebebasan yang paling besar, kebebasan yang paling mahal adalah tatkala kita Bapak Ibu sekalian terbebas dari perbudakan hawa nafsu kita, dan hal tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk terbebas dari api neraka. Maka ini yang disebut sebagai al-hurriyatul kubra, pembebasan yang paling luar biasa, pembebasan yang paling mahal. Bagaimana itu Bapak Ibu sekalian bentuk kita terbebas dari hawa nafsu kita? Niki kira-kira berat napa ringan, Pak? Sangat-sangat berat nggih. Contohnya pripun, Pak? Nggih, contohnya niki nggih, contohnya. Hawa nafsu kita Bapak Ibu sekalian pasti akan menahan kita nggih, ataupun mengajak kita untuk menuruti apapun yang ia mau. Nggih, misalnya nopo? Nggih, kita sedang lapar, karena berpuasa, nggih, misalnya, maka hawa nafsu kita akan mengajak kita, mendorong kita, ayo toh sarapan dulu, itu nasi pecel enak. Maka Bapak Ibu sekalian, kita memiliki pilihan, apakah kita akan mengikuti hawa nafsu kita, oh ya sudah tak makan pecel dulu, atau kita menolaknya, nggak mau. Niki yang paling gampang. Yang lebih sulit lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya nggih, ada kesempatan untuk nopo bersedekah. Hawa nafsu kita akan mengatakan, jangan sedekah, nanti kamu nggak dapat untung apa-apa, nggih. Kan secara materi Bapak Ibu sekalian, jenengan masukkan uang ke kotak infak pinten misalnya 5.000, nggih, 5.000 rupiah, kan nggak mungkin tiba-tiba kita di rumah jebul uang 50.000. Nah niku nek ngoten niku kira-kira semangat mboten Pak sedekah? Wah, semangat betul Pak. 5.000, oh hari ini saya sudah masukkan sebanyak 50, berarti nek 5.000 dikali 50.000 dikali 50 pinten niku Pak? Pokoknya kata nggih. Nggih kata males ngitung niki. Banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena ketika kita tadi memasukkan uang di kotak infak, sling, zahirnya yang terlihat uang kita hilang. Napa? Sudah masuk ke kotak infak. Kan nggih mboten mungkin nek pun dimasukkan kok kita ndudut malih. Salah nglebokne mau. Niatnya yang 2.000 kok malah masuk yang 100.000. Nah, nek dicabut nanti mungkin kurang layak dilihat oleh orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, nafsu kita saat melarang kita untuk memasukkan uang ke kotak infak, kita melawannya. Maka kita memaksa diri kita, memaksa hati kita untuk bertekad, pokoknya mau saya masukkan, lalu kita memasukkannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang disebut terbebas dari hawa nafsu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ya, karena apa? Ya karena nafsu niku panjaluane ataupun permintaannya sangat-sangat banyak. Oke, niki nek kita absen permintaan hawa nafsu kita lama Pak, kula nggih mboten saged niki. Ya, sangat-sangat banyak. Ya, maka tadi Bapak Ibu sekalian, fakku raqabah, ya, pertama membebaskan budak, kedua membebaskan tawanan perang, yang ketiga yang disebut sebagai pembebasan yang paling berat adalah membebaskannya seorang hamba dari diperbudak oleh hawa nafsunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seorang hamba yang ia
selalu menuruti apapun yang ia mau, ini disebut sebagai apa? Hamba yang tunduk kepada hawa nafsunya. Kenapa? Karena inti dari perbudakan Bapak Ibu sekalian, inti dari perbudakan itu apa? Kita mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Budak ini kan nek disuruh ke kanan, ke kiri, ke pasar, ke sawah, disuruh makan, disuruh minum. Maka seorang hamba yang ia memiliki sifat yang demikian, pokok apapun yang dimau oleh diriku, oleh hawa nafsuku akan aku ikuti, maka itu sama saja Bapak Ibu sekalian, secara tidak sadar ia sedang dikekang oleh perbudakan hawa nafsunya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari belenggu hawa nafsu kita, sehingga hal tadi Bapak Ibu sekalian membuat kita bebas juga untuk beribadah kepada Allah, bebas untuk sholat, infak, puasa dan lain sebagainya, yang dengan itu nanti Bapak Ibu sekalian kita juga dengan izin Allah akan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, setelah tadi amal yang pertama lalu berpindah kepada amal yang kedua. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari di mana terjadi kelaparan. Jadi amalan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, amalan yang disifati oleh Allah sebagai amalan yang berat, yang sukar untuk dilakukan, tetapi hamba yang berhasil melakukannya akan memperoleh balasan yang sangat luar biasa di ujungnya, adalah memberi makan. Dan ini Bapak Ibu sekalian memiliki persamaan dengan amal yang pertama, yaitu apa? Sama-sama mengeluarkan harta. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata memberi makan di sini bukanlah sembarangan ataupun sekedar memberi makan. Memberi makan di sini diberi tambahan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados bukan kita misalnya sehari-hari, oh ini ada lauk yang enggak habis kita berikan ke orang lain, atau oh ini tadi ada acara ternyata yang hadir undangannya 100 yang hadir hanya 90, masih sisa apa 10 kotak, daripada enggak kemakan tak kasihkan saja ke orang lain. Ternyata bukan memberi makan seperti ini Bapak Ibu sekalian yang disebut sebagai jalan menuju kesukaran ataupun jalan yang penuh dengan kesulitan. Karena memberi makan yang pertama tadi itu mungkin masih sangat ringan, tetapi memberi makan di sini Bapak Ibu sekalian sifatnya adalah fi yaumin dzi masghobatin. Maka kalimat masghobah, di hari yang di sana terdapat al-masghobah. Kalimat masghobah Bapak Ibu sekalian, Ibnu Utsaimin mengatakan, fi yaumin dzi masghobah ay dzi maja'atin syadidatin. Maksudnya adalah hari yang penuh dengan kelaparan yang sangat luar biasa. Li'annan nasa qad yusabuna bil maja'ah asyadidah, hari di mana seorang manusia ditimpa atau diuji Allah dengan kelaparan yang luar biasa. Dan ini Bapak Ibu sekalian terjadi dengan dua hal. Yang pertama, dilanjutkan apa? Lanjutkan ya Pak. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah qillatul hasil. Yang kedua qillatul mahsul. Qillatul hasil, seseorang menjadi sulit untuk makan, pertama adalah karena qillatul hasil, sedikitnya pendapatan yang ia dapatkan. Napa? Sedikitnya pendapatan yang ia dapatkan. Ia misalnya Bapak Ibu sekalian ditimpa kemiskinan, kemudian tidak ada pekerjaan, sehingga
di sekitarnya ya, itu makanan banyak, buah-buahan banyak, tetapi ia tidak mampu untuk makan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Maka ini Bapak sekalian yang disebut dengan yaumin dzi masghobah, hari di mana orang-orang kesulitan untuk makan. Kemudian yang kedua, sulit untuk makan yang kedua adalah karena qillatul mahsul. Niki berbanding dengan yang pertama. Ya. Pada hari itu orang-orang memiliki uang, tetapi qillatul mahsul, sedikitnya hasil yang dikeluarkan oleh bumi. Bayangkan Bapak sekalian, kita punya uang puluhan juta, tapi ternyata tidak ada satupun toko yang menjual makanan, tidak ada satupun toko buah yang buka karena tidak ada panen. Kira-kira bisa makan mboten, Pak? Tidak bisa, meskipun kita punya kemampuan untuk membelinya. Dan dulu Bapak sekalian, saya niku pernah dapat cerita ketika saya berkunjung ke rumah teman di Kali Kuning Tulaan. Niku bapaknya pernah cerita Bapak Ibu sekalian, bapaknya sampun sepuh, mungkin nanti bapak yang sudah sepuh atau ibu bisa mengkoreksi kalau salah. Bapak tadi bercerita Bapak sekalian, dulu Mas kita, pas saya kecil, beliau mengatakan zamannya Pak Harto atau sebelumnya, kita pernah di keadaan punya uang banyak, punya uang, tetapi tidak ada beras yang bisa dibeli, tidak ada buah yang bisa dibeli. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih memiliki beras yang bisa dibeli, kita masih memiliki persediaan uang yang bisa dipakai untuk membeli, sehingga ini Bapak Ibu sekalian nikmat yang harus kita syukuri. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian adalah keadaan orang yang sedang ditimpa kelaparan, dan di kondisi seperti itu dia masih mau memberi makan orang lain. Padahal dirinya juga sangat butuh makanan, dia masih mau memberi makan orang lain. Tentu ini bukan amalan yang mudah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang mungkin hari ini kita sampaikan. Insya Allah akan lebih kita detailkan lagi tafsiran dari ayat ini di pertemuan yang akan datang. Jika mungkin yang kami sampaikan ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Jika ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita juga dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk lepas dari perbudakan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan wajah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.